Pemirsa, 7 jenazah pesawat AirAsia QZ8501 yang dievakuasi hari ini akan dibawa ke Surabaya. Dan langsung kita bergabung dengan Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah bersama reporter Pramadika Samudra. Ya, Prama, silakan dengan laporan Anda. Ya, Veronica, hari ke-13 pasca pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di Teluk Kumai, Selat Karimata, Kalimantan Tengah ini, ada 7 jenazah lagi yang akan diberangkatkan dari Pangkalan Bun Lanut Iskandar Pangkalan Bun ini ke Juanda, atau tepatnya ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Total memang hingga saat tadi informasi yang kami dapatkan ada 4 jenazah laki-laki dewasa dan 3 jenazah perempuan, dan akan langsung diberangkatkan dari Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke sini di Pangkalan Bun atau Lanut Iskandar Pangkalan Bun ini. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, 2 jenazah terakhir tadi evakuasi dengan menggunakan helikopter milik Basarnas, yaitu helikopter Dolphin, dan 3 jenazah ditemukan oleh kapal Onami milik Jepang, dan 2 jenazah ditemukan oleh kapal Pacitan milik Tim SAR, dan langsung dievakuasi pada pagi tadi dan siang tadi ke lapangan udara Iskandar Pangkalan Bun ini. Dan kami memang masih menantikan kedatangan dari ke-7 jenazah tersebut. Dan untuk hari ini sendiri memang kedua jenazah yang tadi itu ditemukan di sekitar tempat adanya puing-puing yang diduga merupakan moncong pesawat, namun nyatanya itu hanya merupakan puing-puing saja dan belum dapat dipastikan apakah puing-puing tersebut merupakan moncong pesawat, karena memang di dasar laut Selat Karimata sendiri masih jarak pandang masih sangat terbatas, yaitu 0 meter, dan direncanakan juga memang proses evakuasi dari ekor pesawat AirAsia QZ8501 akan baru dimulai lagi pada malam nanti. Dari informasi yang kami dapatkan juga memang Panglima Jenderal TNI Muldoko juga menginap sehari lagi di KRI Banda Aceh untuk memastikan ekor pesawat AirAsia tersebut dapat terangkat pada malam nanti atau setidaknya pada pagi hari esok. Dan belum dapat dipastikan juga apakah memang benar black box itu masih berada di bagian ekor pesawat atau justru sudah terpisah, karena memang posisi dari ekor pesawat sendiri itu terbalik dan menyulitkan para penyelam untuk dapat melihat di bagian dalam dari ruang ekor pesawat tersebut. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan, tadi ada beberapa penyelam yang datang ke lapangan udara Iskandar ini untuk mengambil sejumlah peralatan, diantaranya adalah kamera bawah laut. Kamera tersebut dapat menyelam ke dasar laut hingga kedalaman lebih dari 100 meter dan nantinya akan digunakan untuk mencari black box, karena pada kamera tersebut ada 2 lampu atau senter yang dapat digunakan oleh penyelam untuk melihat apakah posisi black box tersebut masih berada di dalam ekor pesawat. Black box sendiri dari informasi yang kami dapatkan merupakan kotak berwarna oranye dengan ciri-ciri khusus, yaitu ada garis vertikal lurus, ada 3 garis vertikal lurus, dan memang diharapkan nantinya penyelam dapat mengevakuasi black box tersebut. Namun dari yang dikatakan oleh Kadis Lanbair, Ferdi Herdanto, ia mengatakan bahwa sebaiknya memang penyelam baru mengevakuasi atau memisahkan black box dari ekor pesawat ketika ekor pesawat telah berhasil diangkat. Karena jika ekor pesawat jika black box dipisahkan dari ekor pesawat ketika masih berada di dalam dasar laut, akan membahayakan keselamatan para penyelam tersebut. Dan ada 2 skenario yang dilakukan untuk pengangkatan black box. Yang pertama adalah dengan menggunakan lifting bag atau floating bag. Nantinya floating bag tersebut akan dikaitkan ke bagian ekor pesawat, dan dari informasi yang kami dapatkan memang para penyelam pada pagi tadi dan siang tadi telah berhasil mengaitkan lifting bag tersebut ke bagian ekor pesawat. Namun untuk menariknya memang diperlukan tambahan seperti kren dan juga sealing yang nantinya akan turut membantu menarik lifting bag dan juga ekor pesawat dengan menggunakan katrol, dan itu baru dilakukan pada malam nanti, mengingat memang cuaca di sekitar Selat Karimata atau di Teluk Kumai Pangkalan Bun ini cukup ekstrim, di mana sangat
berubah-ubah. Seperti pada pagi tadi memang cuaca cukup cerah dan sangat bersahabat untuk melakukan penyelaman. Namun di siang hari memang berdasarkan prediksi dari BMKG ada potensi hujan ringan, dan pada sore harinya tadi memang Pangkalan Bun ini diguyur hujan yang cukup deras, dan itu sangat menyulitkan penyelam untuk melakukan evakuasi ekor pesawat. Jarak pandang yang hanya 0 meter dan banyaknya lumpur di Teluk Kumai, dan juga arus dasar laut yang cukup kuat serta gelombang yang tinggi hingga 4 meter sangat menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan oleh para penyelam. Total Vero, ada 50 penyelam yang akan mengevakuasi ekor pesawat, di mana para penyelam tersebut merupakan penyelam gabungan dari TNI AL dan juga penyelam profesional dari tim SAR gabungan lainnya, dan ada 6 kapal yang memiliki kekuatan untuk melihat keadaan di dasar laut, dan semuanya telah merapat ke Teluk Kumai, di mana diduga itu merupakan lokasi terakhir hilangnya lost kontak pesawat AirAsia QZ8501. Dari informasi yang kami dapatkan hingga saat ini memang ada beberapa puing-puing yang telah berhasil dievakuasi oleh para penyelam. Di antaranya adalah bagian luar dari pesawat AirAsia dan juga sampel-sampel yang diambil dari ekor pesawat, serta ada tabung atau kotak tembaga berisikan tabung oksigen milik pesawat AirAsia QZ8501. Tabung-tabung itu maksud kami sampel-sampel tersebut telah diambil pada pagi tadi, di mana cuaca cukup cerah, dan ketika para penyelam melakukan proses evakuasi untuk mengambil sampel dan untuk melihat bagaimana situasi di dasar laut tersebut. Total kedalaman adalah 35 meter, tidak terlalu dalam, namun sangat menyulitkan mengingat perairan di Teluk Kumai sangat kental dengan lumpur dan juga pasir-pasir, sehingga jarak pandang sangat terbatas. Selain itu juga arus laut yang cukup kuat di sana sangat menyulitkan para penyelam untuk melakukan evakuasi. Hingga saat ini memang proses evakuasi diutamakan pada 3 hal. Yang pertama adalah pengangkatan dari ekor pesawat AirAsia QZ8501. Yang kedua adalah pencarian black box di dalam kapal, maksud kami di dalam ekor tersebut. Dan yang ketiga adalah mengevakuasi jenazah dan juga puing-puing. Hingga saat ini memang total jenazah ada 48 yang telah berhasil dievakuasi. Kita masih menunggu 7 jenazah lagi yang akan diberangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara. 41 diantaranya telah berhasil dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, bahkan ada beberapa yang telah disemayamkan dan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Dari ke-7 yang baru ditemukan ini, dari informasi yang kami dapatkan memang ada 2 warga negara Korea, di mana salah satu dari jenazah yang ditemukan dari kedua jenazah tadi adalah laki-laki dengan memakai ciri-ciri memakai gendongan bayi. Dan dari database yang kami temukan di AirAsia memang ada 2 warga negara Korea yang ikut dalam perjalanan rute Juanda Singapura. Ya, mereka adalah sepasang suami istri dengan seorang bayi, namun satu orang bayi ini belum juga ditemukan hingga saat ini. Dan tadi kedua jenazah telah berhasil dievakuasi ke kapal MGS Geosurvey dan langsung dibawa dengan menggunakan heli Basarnas, heli Dolphin milik Basarnas, ke lapangan udara Iskandar Pangkalan Bun ini. Dan nantinya kedua jenazah tersebut akan bersama-sama dengan ke-5 jenazah yang telah menunggu sejak pagi tadi untuk langsung diberangkatkan ke Juanda. Ke-5 jenazah ini sebelumnya memang telah ditaruh atau disimpan di dalam cold storage atau lemari pendingin untuk mempertahankan kondisi yang sudah ada agar tidak semakin rusak begitu, untuk nantinya akan membantu proses identifikasi oleh tim DVI di Surabaya. Dan memang diharapkan juga memang bahwa kondisi mereka dapat dipertahankan sehingga akan mempermudah DVI, di mana nantinya sidik jari atau pengenalan proses awal dengan menggunakan sidik jari dapat segera dilakukan. Karena proses identifikasi dengan menggunakan sidik
sidik jari merupakan proses identifikasi yang cukup mudah. Hanya dengan suatu alat maka akan langsung diketahui siapa pemilik sidik jari tersebut. Ini berbeda jika harus mengandalkan DNA atau tes DNA yang memakan waktu hingga 3 minggu bahkan 1 bulan. Untuk itu memang cold storage di Sultan Imanuddin sangat dibutuhkan. Total dari cold storage tersebut di Sultan Imanuddin dapat menampung hingga 160 jenazah. Namun tentunya total tersebut tidak dapat kita gabungkan begitu saja. Ya. Iya, baik Prama. Ini kita masih menanti kemudian kedatangan jenazah. Dari estimasi waktu kira-kira jenazah akan tiba pukul berapa dan rencana keberangkatan pesawat CN295 ini pada pukul berapa? Dan Anda mungkin bisa gambarkan bagaimana cuaca di sana, apakah memang sangat memungkinkan untuk artinya jenazah dibawa menggunakan pesawat CN295 menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya, Pramadika? Ya, Veronica, saat ini memang di sebelah kanan saya telah terdengar suara ambulans, begitu suara sirine ambulans yang membawa 7 jenazah yang tadi telah diidentifikasi awal di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ini, dan sesaat lagi memang mungkin akan segera datang karena di belakang saya juga telah bersiap sejumlah petugas dari gabungan, yaitu antara petugas TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga tim gabungan dari Basarnas. Total dari petugas yang ditugaskan di Pangkalan Bun ini ada 586 personil gabungan, di mana diantaranya merupakan tim gabungan dari berbagai pihak, termasuk dari Pemda Pangkalan Bun ini sendiri. Dan nantinya memang ke-7 jenazah ini akan diberangkatkan dengan menggunakan pesawat CN295 milik TNI Angkatan Udara langsung dari Landasan Udara Iskandar Pangkalan Bun menuju ke base ops di Juanda. Setelah itu memang rencananya pesawat ini akan menginap semalam di Surabaya untuk nantinya keesokan paginya baru pulang kembali ke pangkalannya, yaitu di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan Vero dan juga pemirsa, memang ini merupakan upacara yang biasa dilakukan untuk memberangkatkan jenazah dari Landasan Udara Iskandar Pangkalan Bun. Iya. Selain 7 jenazah yang rencananya akan diberangkatkan, apakah kemudian akan diikutkan dengan sejumlah bangkai pesawat ataupun juga temuan-temuan lain di lapangan seperti mungkin yang pernah dilakukan beberapa hari sebelumnya, begitu, Prama? Ya, Vero, memang tadi juga selain menemukan 2 jenazah tadi, tim SAR gabungan juga menemukan puing-puing yang itu berupa bagian luar atau eksterior dari AirAsia. Dapat dipastikan itu merupakan puing-puing pesawat AirAsia karena memang ada lambang AirAsia dan berwarna merah begitu. Dan selain itu juga ada beberapa puing yang sebelumnya telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Di antaranya adalah emergency exit, beberapa kursi penumpang, 1 kursi pramugari, dan juga bagian interior dari pesawat AirAsia QZ8501. Iya, Rama. Ya, saya mendengar suara atau bunyi sirene ambulans. Apakah itu berarti kemudian jenazah sudah tiba di Pangkalan Bun? Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? Ya, Vero, benar sekali, memang saat ini jenazah telah tiba di Pangkalan Bun. Tepatnya di sebelah kanan saya memang ada 7 ambulans begitu dari Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Ke-7 ambulans ini sebenarnya merupakan ambulans yang disiapkan untuk membawa
jenazah dari Sultan Imanuddin. Tidak semua ambulans berasal dari rumah sakit, ada juga bantuan dari pihak lain, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk menyediakan ambulans yang membawa jenazah dari penumpang AirAsia QZ8501. Total ada 60 lebih ambulans yang disediakan memang di Pangkalan Bun ini setiap harinya, dan mereka standby dari pagi hingga malam hari untuk mengangkut jenazah yang bisa saja tiba-tiba datang dari kapal yang menemukan jenazah tersebut. Dan perlu diinformasikan juga, Vero, bahwa hingga saat ini selain pengangkatan ekor AirAsia, juga dari Kepala Basarnas mengatakan bahwa fokus juga tetap diutamakan pada evakuasi jenazah dan pencarian badan kapal, karena diduga memang masih banyak jenazah yang terikat di dalam badan kapal. Ini dapat diketahui dari sedikitnya jenazah yang terapung di atas atau di permukaan laut seperti itu. Dan hingga saat ini memang tim SAR gabungan juga belum dapat memastikan di mana letak atau koordinat dari badan kapal ini sendiri, dan ini juga masih menjadi fokus utama. Namun saat ini masih difokuskan untuk pengangkatan ekor AirAsia. Baik, Pramadika, dari informasi yang Anda terima, kira-kira dengan kondisi 7 jenazah saat ini sudah seperti apa? Mengingat bahwa banyak kemudian dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa kondisi jenazah sudah tidak utuh lagi. Apakah ada informasi terkait 7 jenazah yang akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini, Pramadika? Ya, sudah lebih dari 10 hari sejak ditemukannya jenazah pertama, dan ini pastinya jenazah di hari-hari berikutnya sudah tidak dapat dikenali lagi begitu, Vero, bentuknya. Namun diharapkan juga memang masih ada sidik jari yang tersisa sehingga masih dapat dikenali. Dan saat ini memang, Vero, beberapa jenazah telah diangkut langsung menuju ke CN 295, dan berikut memang prosesi pengangkatan jenazah dari Lapangan Udara Iskandar TNI Angkatan Udara di Pangkalan Bun. Alah. Ya, Vero, memang seperti pada hari-hari sebelumnya, peti-peti jenazah ini diberi kode dengan banyaknya jenazah yang ditemukan. Hari ini kode adalah 042 hingga 048. Itu artinya hari ini baru ditemukan lagi 7 jenazah baru yang berada di laut dan langsung dievakuasi, dan hingga saat ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara TNI Polri di Surabaya. Kita sama-sama berharap bahwa jenazah-jenazah ini masih dapat diidentifikasikan oleh tim DVI Polri, sehingga keluarga dapat mengetahui kejelasan dari keberadaan sanak saudara mereka. Bapak-bapak minggir dong. Pak, misi Pak. Pak, misi Pak.
Kondisi cuaca saat ini, Vero, memang cukup cerah dan diharapkan juga memang tidak ada keterlambatan dari proses pengiriman jenazah ini. Total estimasi waktu yang diperlukan dari landasan udara Iskandar menuju Juanda adalah 50 menit jika cuaca cerah dan lebih dari 60 menit jika cuaca tidak bersahabat. Baik, Pramadika, ini kemudian kita ingin memastikan karena jarak pandang yang terbatas, artinya ketujuh jenazah ini sudah dimasukkan semua ke dalam peti jenazah begitu dengan rapi dan dimasukkan ke dalam pesawat CN295, Pramadika ya? Iya, Vero. Saat ini tinggal menunggu ketiga peti jenazah lagi untuk dimasukkan karena memang kondisi di dalam ruang pesawat CN295 yang cukup terbatas sehingga peti jenazah harus ditata sedemikian rupa agar ketujuhnya ini dapat masuk dengan rapih begitu. Namun memang dari pantauan kami sejak hari-hari sebelumnya, kapasitas CN ini mampu menampung hingga 10 peti jenazah begitu, karena sebelumnya juga memang pernah CN295 juga menampung 8 peti jenazah beserta dengan beberapa wartawan dan beberapa kru dari CN295. Total ada 7 kru dari pesawat CN295 ini dan mereka nantinya juga akan ikut mengevakuasi di dalam pesawat sana untuk merapihkan susunan-susunan dari peti jenazah ini. Tentunya agar tidak tambah rusak akibat goncangan-goncangan yang terjadi di udara sana. Dan memang dari pantauan kami di sini ada beberapa tim gabungan yang turut membantu dari proses pemindahan dari ambulans menuju ke CN295, diantaranya adalah PMI, Polri, Basarnas, TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan juga tim relawan lainnya. Ya, Pramadika, bagaimana kemudian dengan proses pencarian meskipun memang waktu atau kondisi di sana sudah cukup gelap, apakah memang pencarian bangkai pesawat ataupun juga jenazah penumpang masih terus dilakukan ataukah dihentikan dengan kondisi waktu atau batas waktu tertentu begitu, Pramadika? Ya, Veronica, ada beberapa kapal yang masih terus melakukan pencarian baik di malam hari maupun di siang hari. Di antaranya adalah kapal-kapal besar yang memiliki kemampuan sonar untuk melihat di dalam laut begitu. Total ada 6 kapal yang saat ini memang masih menyisir atau mengitari dari lokasi terakhir yaitu lokasi ditemukannya ekor pesawat AirAsia. Di antaranya adalah KRI Banda Aceh yang saat ini sedang melakukan evakuasi ekor pesawat, lalu ada KRI Yosudarso dan juga KRI Bung Tomo. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat di bawah air, jadi tidak berpengaruh jika cuaca dalam keadaan gelap maupun di siang hari begitu. Dan hingga saat ini memang, Vero, dari informasi yang kami dapatkan setidaknya ada lebih dari 16 unit pesawat yang masih melakukan proses pencarian dan juga evakuasi. Di antaranya terdiri dari 6 unit pesawat fixed wing dan 10 unit helikopter. Namun untuk helikopter sendiri saat ini telah diistirahatkan untuk besoknya akan melakukan pencarian dan juga evakuasi lagi. Sementara untuk kapal sendiri ada total 31 unit yang berada di seluruh sektor pencarian, yaitu sektor 1, 2, 3, dan 4 yang berada di pesisir pantai Tanjung Puting hingga ke Selat Karimata. Dengan 23 unit kapal dalam negeri dan 8 unit kapal negara sahabat.
Baik. Pramadika, dari laporan pandangan mata Anda, apakah 7 jenazah sudah masuk ke dalam pesawat CN295? Ya, Vero, hingga saat ini memang ke-7 jenazah telah berhasil dimasukkan ke dalam pesawat CN295 dan beberapa saat lagi pesawat tersebut akan langsung tinggal landas menuju ke Juanda dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sultan. Maksud kami ke Rumah Sakit Bayangkara TNI Polri, dan nantinya di sana akan dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polri, dan semoga saja memang dari ke-7 jenazah ini ke-7-7-nya masih dapat diidentifikasi dan diketahui identitas mereka sehingga keluarga yang menunggu dapat segera mengetahui kejelasan dari status mereka yang saat ini. Vero. Ya, Pramadika, apakah ada update terkait dengan proses pengangkatan ekor pesawat AirAsia QZ8501 hingga saat ini dengan sudah menggunakan beberapa alat bantu begitu seperti crane dan juga floating bag? Ya, Vero, dari informasi yang terakhir yang kami dapatkan memang nanti sekitar pukul 7 malam akan dilakukan kembali proses pengangkatan ekor pesawat AirAsia QZ8501, mengingat pada malam hari cuaca cenderung lebih bersahabat dan gelombang air tidak begitu tinggi, dan juga dan tentunya arus laut akan cukup bersahabat karena angin yang bersahabat demikian. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga memang Panglima TNI Jenderal Muldoko memimpin langsung di KRI Banda Aceh untuk proses pengangkatan ekor pesawat AirAsia tersebut. Ada beberapa bantuan memang dari beberapa pihak untuk mengangkat ekor AirAsia ini, namun menurut Panglima TNI alat yang kita miliki cukup untuk mengangkat beban dari ekor pesawat AirAsia tersebut. Baik, ya Pramadika, kalau Anda melihat di sana kira-kira berapa lama lagi pesawat CN295 ini akan berangkat? Apakah masih menunggu beberapa kru kemudian? Ya, Vero, memang seperti pada keberangkatan sebelumnya, saat ini ketika seluruh jenazah dimasukkan dan dirapihkan di dalam, disusun sedemikian rupa agar tidak merusak kondisi yang sekarang, lalu kru akan mulai dengan pembacaan doa di dalam agar perjalanan mereka selamat sampai tujuan, dan setelah itu baru akan menyalakan mesin pesawat, dan tidak lama memang untuk memanaskan mesin pesawat dan langsung akan meluncur ke Juanda. Dan dari pantauan kami memang biasanya sekitar 15 menit dari sekarang akan pesawat CN295 milik TNI Angkatan Udara ini akan langsung tinggal landas menuju ke Juanda. Artinya ada prosesi hikmat sebelum kemudian memberangkatkan jenazah begitu. Baik, terima kasih Pramadika Samudra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.